Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan kita rezeki dan rahmatnya kepada kita semua. Dialah yang memberikan kita banyak kenikmatan iman dan kesehatan sampai saat ini. Sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini mendengarkan ceramah ini. Terima kasih sebesar-besarnya yang saya aturkan kepada para hadirin sekalian yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan ceramah. Izinkanlah saya memberikan ceramah pada hadirin sekalian mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental. Hadirin yang saya hormati dan yang berbahagia, pernahkah para hadirin mendengar sebuah ungkapan mens sana in corpore sano, yang berarti di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat? Suatu ungkapan yang sangat cocok dengan tema yang saya angkat kali ini, yaitu kesehatan mental. Mental diibaratkan sebagai jiwa. Ketika kesehatan jiwa atau mental kita terganggu, sudah barang tentu kesehatan tubuh kita juga akan menurun. Tetapi jika kesehatan jiwa kita atau mental kita baik, atau kesehatan mental kita semakin hari semakin bagus, tentu semakin lama akan kesehatan mental kita juga teresiko terjangkit penyakit lebih kecil, seperti penyakit stroke, penyakit jantung, diabetes, dan lainnya. Sehingga kesehatan mental itu sangat penting sekali untuk dilaksanakan dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di kehidupan yang modern ini, di era Society 5.0. Kesehatan mental kerap kali diabaikan dengan keadaan fisik maupun kesehatan fisik. Bahkan terkesan diacuhkan saja dibandingkan dengan jenis kesehatan lainnya. Faktanya, WHO mendeskripsikan kesehatan sebagai suatu kesatuan yang mencakupi fisik, mental, dan kesejahteraan. Itulah mengapa kita tidak boleh untuk menyepelekan kesehatan mental. Menyepelekan bukan berarti menjadi seorang Pele, seorang pemain sepak bola, melainkan menganggap rendah dan mengacuhkan. Meskipun demikian, berdasarkan sebuah studi dari Universitas Udayana menemukan bahwa 4,75% dari sampel remaja usia 13 hingga 18 di seluruh Indonesia pernah berpikiran untuk bunuh diri, setidaknya sekali dalam 1 tahun. Bahkan berdasarkan Badan Kesehatan Dunia, yakni WHO, memperkirakan setiap 40 detik terjadi kasus bunuh diri yang disebabkan oleh depresi. Serta berdasarkan Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, Dr. Eka Fiora, SPKJ, mengatakan di Indonesia terdapat sekitar 15,6 juta penduduk yang mengalami depresi. Sayangnya hanya 8% dari jumlah tersebut yang mencari pengobatan ke profesional. Menurut psikolog Mitra Yayasan Putih, Maria Puspita, kesehatan mental seseorang dapat dipengaruhi beberapa hal seperti kondisi biologis, trauma masa lalu, sosial ekonomi, dan lingkungan sekitar yang seperti saat ini berada di pandemi COVID-19. Sekarang ini juga membuat orang menjadi lebih mengalami penyakit mental. Dengan adanya pandemi ini juga kita menghadapi banyak tantangan seperti pembelajaran jarak jauh, kebijakan sosial, physical distancing, kondisi ekonomi keluarga yang kemungkinan besar semakin memburuk, serta kondisi rumah yang belum dapat menjadi lingkungan yang nyaman dan aman. Kondisi itu dapat memberikan dampak pada kesehatan mental seperti kecemasan, kesepian, depresi, berduka, hingga berbagai perilaku beresiko lainnya. Oleh karena itu, kesehatan mental sangat penting karena bisa menurunkan resiko gangguan kecemasan, menjaga suasana hati tetap ceria, meningkatkan kesejahteraan, mencegah datangnya penyakit, dan masih banyak lagi. Mengapa demikian? Karena dengan buruknya kesehatan mental bisa memberikan dampak negatif terhadap seseorang, seperti tidak bahagia, sulit menikmati hidup, hubungan dengan teman ataupun pasangan menjadi tidak harmonis, isolasi sosial, lekat dengan gaya hidup tidak sehat, seperti minum-minuman keras, narkoba, ketinggalan pelajaran di sekolah, masalah finansial, melukai diri sendiri atau self-harming, melemahnya sistem imun tubuh, dan munculnya berbagai penyakit jantung maupun penyakit lainnya. Untuk menjaga kesehatan mental, perlu sikap resiliensi, yaitu proses untuk beradaptasi dalam menghadapi kesulitan, trauma, tragedi, ancaman, ataupun sumber stres lainnya yang
sifat signifikan bagi kehidupan kita. Dengan sikap tersebut, seseorang akan mampu bangkit dan dapat mengatasi kesulitan secara efektif, teratur, tapi tidak salah, dan mampu bertahan dalam kesulitan maupun tekanan lainnya, sehingga bisa berjalan sebagaimana mestinya dan di jalan yang benar. Untuk mengatasi berbagai problem kesehatan mental tersebut, agar tidak mendiagnosa kondisi mental sendiri, konseling sangat diperlukan jika masalah dirasa tidak dapat diselesaikan. Dapat berbagai macam cara yang bisa dilakukan agar kesehatan mental kita terjaga. Seperti dengan cara yang pertama, hargai diri sendiri. Misalnya, dengan tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang kedua, usahakan untuk selalu melihat sisi positif dari suatu masalah. Yang ketiga, perlakukan dirimu seperti kamu memperlakukan orang lain yang kamu sayangi. Yang keempat, temukan cara terbaik untuk mengelola stres Anda, misalnya dengan menulis buku, berjalan-jalan, ataupun berbicara secara dalam dengan orang lain. Yang kelima, syukuri segala hal yang dimiliki maupun yang belum dapat dimiliki, agar dapat menerima dan mencintai diri sendiri. Yang keenam, terapkan pola hidup yang sehat, seperti konsumsi makanan yang sehat, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Yang ketujuh, kembangkan potensi yang kamu miliki, atau coba hal-hal baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedelapan, peliharalah hubungan baik dengan orang lain. Yang kesembilan, lakukan hal-hal yang membuatmu bisa bahagia. Yang kesepuluh, berhentilah untuk bersikap terlalu perfeksionis yang menuntut segala sesuatunya secara sempurna dan baik. Hari Kesehatan Mental Sedunia dirayakan pada tanggal 10 Oktober kemarin. Hal ini bertujuan untuk mendidik orang dan menyebarkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental dan bagaimana seseorang tidak boleh mengabaikan masalah kesehatan mental mereka. Pandemi ini telah membuka ruang untuk berdiskusi dan berbicara secara rinci tentang masalah kesehatan mental karena beberapa anak dan profesional yang bekerja merasa lelah. Mereka merasa sulit untuk menerima normal baru mereka. Beban berat telah dihadapi oleh orang-orang yang sudah memiliki kondisi kesehatan mental, kesehatan, dan para pekerja lainnya seperti pelajar juga, orang yang hidup secara sendiri-sendiri di era sekarang ini. Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu WHO, mengatakan dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak pengakuan akan peran penting kesehatan mental dalam mencapai tujuan pembangunan global, seperti yang telah diilustrasikan dengan masuknya kesehatan mental dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Tahun ini, tema kesehatan mental dunia adalah kesehatan mental di dunia yang tidak setara. Ini berfokus pada layanan kesehatan mental yang dimana setiap negara tidak setara ataupun tidak sama rata. Kegiatan ini telah diselenggarakan secara tahunan. Yang pertama kali dilakukan pada tahun 1992 pada tanggal 10 Oktober ini juga. Pada tahun itu tidak ada tema khusus dan motif utama mereka hanyalah untuk menyebarkan kesadaran tentang masalah ini dan mendidik masyarakat tentang masalah yang relevan. Pada tahun 1994 untuk pertama kalinya temanya telah ditetapkan, yaitu tema untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan mental di seluruh dunia. Setiap tahun pentingnya Hari Kesehatan Mental itu semakin tumbuh dan berdasarkan relevansi dan kepentingannya sendiri-sendiri untuk setiap temanya yang diambil pada peringatan Hari Kesehatan Mental Dunia. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa kesehatan mental itu penting dan tidak bisa kita abaikan saja, karena akan banyak kerugian yang ditimbulkan, serta dengan menjaga kesehatan mental juga kita bisa mendapatkan berbagai manfaat yang terjadi ketika kesehatan mental kita terjaga dengan baik. Oleh karena itu, saya mengajak para hadirin sekalian agar selalu bisa menjaga kesehatan mental dengan baik. Bisa dengan melakukan berbagai cara dan juga tips dari saya, 10 tips tadi, ataupun bisa juga dengan sesuai kepribadian para hadirin sekalian. Akhir kata, saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata maupun kesalahan tindakan saya. Dan terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada para hadirin sekalian
yang telah hadir dan bersedia mendengarkan ceramah dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pengingat, membawa keberkahan bagi para hadirin sekalian. Terima kasih dan selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.